easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Hajimemashite, watashi no namae wa Raihan Aulia desu. Watashi wa Chimahi Dai Iki Semon Koko no Seito desu. Watashi wa 4年生です。どうぞよろしくお願いします。Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran bahasa Jepang lampiran 10, yaitu memakai yukata. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang pakaian tradisional Indonesia. Pakaian adat atau pakaian tradisional Indonesia menjadi simbol tiap-tiap daerah di tanah air. Masing-masing provinsi mempunyai ciri khas baju tradisional yang melambangkan keunikan daerah itu sendiri. Corak dan warna pakaian adat di Indonesia pun sangat beragam, mulai dari kombinasi warna cerah hingga warna-warna yang cenderung kalem. Pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakainya dalam masyarakat. Contohnya, pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan akan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Di sini saya memiliki 3 contoh pakaian tradisional dari Indonesia. Yang pertama ada aesan gede, yaitu pakaian adat Sumatera Selatan. Yang kedua ada ulos, yaitu pakaian adat dari Sumatera Utara. Dan yang ketiga adalah kebaya Sunda, yang merupakan pakaian adat dari Jawa Barat. Nah, di Jepang sendiri ada pakaian tradisional yang dinamakan dengan yukata. Yukata adalah kimono non-formal yang dipakai masyarakat Jepang pada musim panas. Yukata adalah jenis kimono yang dibuat dari bahan kain katun tipis tanpa pelapis. Dibuat dari kain yang mudah dilewati angin, yukata dipakai agar badan menjadi sejuk di sore hari atau sesudah mandi malam berendam dengan air panas. Nah, untuk sejarah yukata sendiri, awalnya yukata itu disebut dengan yukata bira dan dipakai selama zaman Heian, yaitu tahun 794 hingga 1185 untuk mandi. Saat itu tidak ada kebiasaan mandi telanjang seperti sekarang, dan konon pakaian tersebut digunakan untuk menyerap keringat dan mencegah melepuh dengan memastikan kulit tidak langsung terpapar saat mandi uap. Lalu sejak zaman Edo 1603 hingga 1868, orang mulai mandi dengan telanjang. Yang awalnya yukata dipakai untuk menyeka keringat, sekarang sudah menjadi kebiasaan memakai yukata dan bepergian keluar. Yukata ditetapkan sebagai kimono musim panas selama periode Meiji 1868 hingga 1912. Yukata tidak bisa dikenakan untuk acara formal, tapi untuk acara musim panas seperti festival kembang api, dan pesta makan malam santai. Untuk harga yukata sendiri, pada awal musim panas, biasanya yukata dijual dengan harga antara 4.000 yen sampai paling mahal 150.000 yen. Jika dirupiahkan antara 480.000 rupiah sampai 18 juta rupiah. Pada kenyataannya, yukata banyak dijual di toko dan mall, bahkan di tempat-tempat wisata yang tersedia untuk turis asing. Dengan harga yang relatif lebih murah daripada kimono, yukata benar-benar sudah mendunia. Yukata sangat diminati masyarakat Jepang sendiri maupun turis mancanegara. Dengan warna-warni yang sangat menarik, yukata dijual di Jepang hanya pada musim panas dengan segala jenis obi dan pita berwarna-warni yang dijual di toko butik dan di mall-mall besar. Yukata biasanya dipasangkan dengan alas kaki geta yang terbuat dari kayu. Namun saat menjelang musim gugur, harga yukata akan diskon habis-habisan. Di akhir musim panas memasuki musim gugur, udara sudah semakin sejuk dan tidak banyak lagi yang memakai yukata.
Ini adalah saat-saat yang paling ditunggu untuk memburu yukata dengan harga murah, karena harga yukata bisa didiskon 50% bahkan sampai 90%. Bahannya, karena yukata dirancang untuk menahan cuaca panas di musim panas Jepang, idealnya bahan tersebut lembut saat disentuh dan memiliki daya serap tinggi. Dulu, rami adalah bahan paling umum digunakan, tetapi sekarang yukata sebagian besar terbuat dari kain katun. Ada juga kain campuran katun dan linen, dan baru-baru ini banyak yukata dengan bahan polyester juga dijual di pasaran. Untuk penggunaan yukata dikenakan langsung tanpa pakaian dalam khusus. Karena pakaian ini pada awalnya adalah sesuatu untuk dikenakan setelah mandi. Bahkan sekarang, orang hanya memakai pakaian dalam biasa. Untuk alas kakinya, geta atau sendal yang terbuat dari bahan kayu yang umum digunakan saat mengenakan yukata, tanpa menggunakan kaos kaki khusus. Lalu ada juga obi yang merupakan sabuk yukata. Gaya rambut saat mengenakan yukata, karena biasanya yukata dikenakan pada saat suhu dan kelembapan tinggi, biasanya disertai dengan gaya rambut yang mengekspos leher. Untuk hiasan rambut, kalian bisa menikmati keserasian secara keseluruhan sesuai dengan warna dan pola kain. Untuk cara menggunakan yukata, kalian bisa memperhatikan gambar yang ada di sini. Langkah 1 dan 2, kenakan yukata seperti kamu mengenakan mantel atau jaket, lalu pegang kedua ujung kera bersamaan di depan dan sejajarkan jahitan tengah di bagian belakang dengan bagian tengah tulang punggung. Sambil memegangnya di tangan, angkat yukata dari lantai untuk menyesuaikan panjangnya. Lalu langkah 3 dan 4, buka tumpang tindih kiri, pastikan untuk menjaga lebar asli diatur pada langkah 2. Naikkan ujung tepi kanan tumpang tindih sekitar 7-8 cm. Lapisan kiri tumpang tindih di sebelah kanan tumpang tindih. Langkah 5 hingga 7, bawa kedua ujung sabuk dari depan ke belakang. Silangkan dan bawa ke depan dan ikat. Langkah 8 hingga 10, letakkan tangan di lubang di bawah selongsong di kedua sisi, tarik ke bawah kain yang terlipat di bawah pinggang dari belakang ke depan. Sesuaikan kera menjadi kemiringan sekitar 30 derajat. Langkah 11 hingga 12, tempatkan bagian tengah sabuk sedikit di bawah dada, bawa kedua ujung sabuk dari depan ke belakang, silangkan, bawa ke depan dan ikat. Selipkan ujung longgar di antara sabuk yang dibungkus. Nah, kalian tahu gak sih apa perbedaan dari yukata dan kimono? Mereka itu jelas berbeda loh. Yang pertama, yukata dikenakan tanpa menggunakan kaos, sementara kimono menggunakan kaos. Karena orang-orang di Jepang biasanya memakai yukata setelah mandi atau setelah keluar dari kamar mandi, maka biasanya mereka tidak menggunakan kaos sebelumnya. Sementara saat memakai kimono, mereka menggunakan kaos terlebih dahulu. Yang kedua, orang-orang Jepang menggunakan kimono hampir di setiap musim, sementara yukata hanya di saat musim panas saja. Di Jepang, orang-orang bisa menggunakan kimono hampir di semua musim, sementara mereka tidak bisa mengenakan yukata di semua musim, dan biasanya mereka mengenakan yukata saat musim panas saja. Yukata tidak memiliki lapisan kain di dalamnya, sehingga bila dipakai di musim dingin akan terasa sangat dingin. Yang ketiga, kimono lebih mahal dari yukata. Mengapa demikian? Sebab bahan-bahan yang dipakai untuk membuat kimono dan yukata pun jelas berbeda. Kimono terbuat dari wool dan beberapa bahan kimia, sementara itu yukata dibuat dari bahan katun. Yang keempat adalah waktu. Kimono dikenakan orang-orang pada kesempatan formal seperti upacara masuk sekolah, tahun baru, acara pernikahan, dan upacara pemakaman. Sedangkan yukata digunakan untuk menonton pesta kembang api,
menari di perayaan Obon, melihat matsuri, dan untuk jalan-jalan. Yang kelima adalah tempat membeli. Biasanya, kimono tidak dijual jadi dalam satu paket lengkap dengan ukuran yang umum seperti size S sampai L. Kimono lebih eksklusif karena disesuaikan dengan tinggi, status menikah, dan jenis upacara yang akan didatangi. Jadi, rata-rata kimono dibuat custom made dan hanya bisa didapatkan di toko besar. Sedangkan yukata bisa ditemukan di mana-mana, bahkan di toko kecil sekalipun. Dan yukata itu dijual jadi, sehingga bisa langsung menggunakannya setelah dibeli. Lalu yang terakhir adalah status pemakai. Untuk kimono, status pemakainya bisa diketahui, apakah sudah menikah atau belum. Pasalnya, kimono untuk orang yang sudah menikah, bagian lengannya lebih lebar dan lebih panjang, bahkan bisa sampai hampir menyentuh lantai. Kimono untuk orang yang sudah menikah ini disebut furisode. Lalu untuk gadis single, maka bentuk lengannya biasa saja, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu lebar. Hal ini hanya berlaku untuk wanita saja, sedangkan kimono pria tidak dapat digunakan untuk membedakan status pernikahannya. Perbedaan status pernikahan juga tidak akan ditemukan pada yukata, baik wanita dan pria yang sudah menikah ataupun belum, bentuk yukatanya sama. Nah, itu dia penjelasan mengenai yukata dan perbedaan antara yukata dan kimono. Terima kasih, arigatou gozaimasu.